Saya terbaring sendirian di rumah sakit, menahan nyeri 2 hari setelah operasi pengangkatan kista. Suami saya pamit dinas keluar kota. Namun satu foto meruntuhkan dunia saya. Di foto itu, ia tersenyum menggendong bayi dari perempuan lain. Dikelilingi oleh ibu mertua saya sendiri. Pengkhianatan ini akan saya balas. Tapi tidak dengan air mata. Saya akan membalasnya dengan kehancuran yang paling berkelas. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, ketik dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa dukung dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Sekarang, izinkan saya bercerita. Nama saya Anindya, 34 tahun. Saya pemilik dan direktur sebuah rumah mode di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun merek ini dari nol. Dari satu mesin jahit di garasi kontrakan. Hingga kini punya 3 butik dan puluhan karyawan. Saya terbiasa mengambil keputusan besar tanpa gemetar. Tapi malam itu di ranjang rumah sakit, saya merasa selemah anak kecil. Bau antiseptik dan cairan pembersih lantai menyengat sejak pertama kali saya membuka mata di ruang rawat VIP itu. Detak jarum jam berpadu dengan bunyi monitor jantung di samping ranjang. Sebuah melodi kesunyian yang terasa dingin. Nyeri di perut bawah saya masih berdenyut. Setiap kali saya menarik napas terlalu dalam, perih itu menyengat sampai saya harus menggigit bibir. Operasi pengangkatan kista itu berjalan lancar. Namun pemulihannya jauh lebih menyiksa dari yang saya bayangkan. Dokter bilang saya harus banyak istirahat, tidak boleh stres, dan butuh seseorang untuk menemani. Tapi tidak ada seorang pun di samping saya. Perawat datang dan pergi sesuai jadwal, mengganti infus, memeriksa tekanan darah, lalu pergi lagi. Sisanya, hanya saya dan langit-langit putih kamar yang dingin. Saya menatap ponsel saya berkali-kali, berharap ada pesan dari Raka. Hanya satu pesan singkat yang ia kirim 2 hari lalu, mengabarkan ia sampai di Surabaya dengan selamat. Setelah itu, hening. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa ia memang sibuk, bahwa proyeknya benar-benar penting. Saya terlalu lelah, terlalu lemah untuk curiga pada apapun. Saya berjuang sendirian di ruangan mewah itu. Tidak ada suami, tidak ada mertua, tidak ada siapapun. Suami saya, Raka, pamit 3 hari lalu. Katanya ada proyek mendesak di Surabaya. Saya percaya, saya selalu percaya selama 7 tahun pernikahan kami. Saya tidak pernah punya alasan untuk meragukannya. Dia laki-laki yang hangat, perhatian, dan pandai membuat saya merasa dicintai. Mata coklatnya selalu terlihat tulus. Pernikahan kami nyaris sempurna di mata orang lain. Hanya ada satu retakan kecil. Kami belum dikaruniai anak. 7 tahun, dan rahim saya tetap sunyi. Saya sudah menjalani berbagai pemeriksaan. Hasilnya selalu sama. Ada masalah pada organ reproduksi saya. Dan kista yang baru diangkat ini adalah salah satu sebabnya. Ibu mertua saya, Bu Sulastri, tidak pernah benar-benar menerima saya karena hal itu. Di matanya, perempuan yang tidak bisa memberi keturunan adalah perempuan yang gagal. Sehebat apapun karir saya, sebanyak apapun uang yang saya hasilkan, di hadapannya, saya tetap menantu yang cacat. Ia kerap menyindir di meja makan tentang keluarga sebelah yang sudah punya cucu, tentang betapa sepinya rumah tanpa tangis bayi. Saya selalu menelan sindiran itu. Saya pikir asal Raka tetap di sisi saya, semua bisa saya tanggung. Betapa naifnya saya waktu itu. Saya masih ingat bagaimana dulu saya membangun semuanya. Saat menikah dengan Raka 7 tahun lalu, butik saya baru 1, kecil, di sebuah ruko sempit. Raka waktu itu hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan. Sayalah yang bekerja siang malam, menjahit sendiri, mengantar pesanan sendiri. Sampai akhirnya, merek saya dikenal dan berkembang pesat. Raka ikut menikmati hasilnya. Mobil yang ia kendarai, rumah
yang kami tinggali, gaya hidup yang ia banggakan kepada teman-temannya, semua tumbuh dari keringat saya. Awalnya ia bangga pada saya, tapi seiring bisnis saya membesar, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai merasa kecil. Ia mulai tidak nyaman diperkenalkan sebagai suami Bu Anindya. Saya pikir itu hal kecil yang bisa kami lewati bersama. Saya tidak tahu. Rasa rendah diri itu perlahan berubah menjadi dendam yang ia pelihara diam-diam, hingga akhirnya membawanya ke pelukan perempuan lain dan rencana jahat ibunya. Hari kedua di rumah sakit, ponsel saya berkali-kali tak terjawab oleh Raka. Saya pikir ia sibuk rapat. Saya membuka media sosial sekedar untuk mengusir sepi. Lalu, jari saya berhenti di satu unggahan, sebuah akun yang tak saya kenal, dengan nama Bella, menandai sebuah lokasi di klinik bersalin di Bandung. Di foto itu, ada Raka. Suami saya tersenyum lebar, menggendong bayi merah yang baru lahir. Di sampingnya, seorang perempuan muda berbaring lemah di ranjang persalinan, menatapnya penuh cinta. Dan di belakang mereka, berdiri ibu mertua saya, Bu Sulastri. Tersenyum bangga sambil menggendong bingkisan. Senyum yang tak pernah sekalipun ia berikan untuk saya. Dunia saya runtuh dalam 1 detik. Tangan saya gemetar memegang layar. Napas saya tercekat. Lebih sakit dari luka operasi manapun. Saya memperbesar foto itu, berharap saya salah lihat. Tapi tidak. Itu Raka. Itu mertua saya. Dan itu bayi dari perempuan lain. Saya ingin menjerit. Saya ingin melempar ponsel itu ke dinding. Tapi saya tidak melakukan apapun. Saya hanya berbaring diam, menatap langit-langit. Sementara air mata mengalir tanpa suara ke bantal. Lalu, di tengah kehancuran itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Tangisan saya berhenti, tergantikan oleh ketenangan yang dingin. Saya menyeka air mata. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 hari, saya merasa pikiran saya begitu jernih. Mereka pikir saya hanya menantu lemah yang mandul. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka khianati. Malam itu juga, saya mulai menyusun rencana. Hal pertama yang saya lakukan adalah memeriksa profil akun Bella dari unggahan-unggahannya. Saya menyusun potongan demi potongan. Hubungan mereka sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Ada foto liburan berdua di Bali. Persis di tanggal saat Raka bilang ia sedang dinas di Medan. Ada foto cincin. Dan yang paling menusuk, ada keterangan tanggal di salah satu unggahan. Tanggal pernikahan rahasia mereka, hanya 8 bulan lalu. Suami saya menikah lagi, diam-diam, dengan restu ibunya. Saya memotret setiap unggahan itu sebagai bukti, dingin, sistematis. Seperti saya menyusun laporan keuangan. Tangan saya tidak lagi gemetar. Tapi malam itu, di balik tenangnya saya, ada sesuatu yang membatu di dalam dada. Cinta saya selama 7 tahun ternyata cuma alas kaki bagi rencana mereka. 3 hari kemudian, saya diizinkan pulang. Raka muncul di rumah sakit, lengkap dengan karangan bunga dan wajah penuh penyesalan palsu. Ia memeluk saya hati-hati, takut menyentuh luka jahitan. "Maafkan aku, sayang," katanya lirih. Proyek di Surabaya benar-benar tidak bisa ditinggal. Aku merasa bersalah sekali meninggalkanmu sendirian. Dulu, saya selalu bisa melihat ketulusan di sepasang mata coklat itu. Kini, yang saya lihat hanyalah jurang kebohongan. Saya memaksakan senyum paling manis yang bisa saya buat, mengelus rahangnya. Persis seperti yang selalu saya lakukan. "Aku sudah jauh lebih baik," kata saya lembut. "Kamu kelihatan capek sekali. Proyeknya sudah beres." "Sudah, sayang." Semua sudah terkendali berkat aku turun tangan langsung. Ia berbohong dengan sangat lancar, tanpa mengedipkan mata. "Dari bandara, aku langsung ke sini karena kangen kamu." Saya tersenyum. "Ya sudah, nanti di rumah kamu istirahat dulu, ya." Ia tampak lega. Sepertinya ia merasa berhasil mengelabui saya. Ia mengecup dahi saya. Sesaat setelah ia berbalik, senyum di wajah saya luntur, tergantikan tatapan sedingin es. Sentuhannya tadi membuat saya mual, seolah kulit saya baru tersentuh sesuatu yang kotor dan beracun. Tapi saya menahan semuanya. Ini baru permulaan. Malam pertama di rumah,
Raka tertidur lelap di samping saya. Mungkin ia benar-benar lelah setelah begadang mengurus bayi barunya. Saya sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Saya turun dari ranjang dengan hati-hati dan mengambil ponselnya yang tergeletak di nakas. Layarnya terkunci. Dulu, kami selalu terbuka soal ponsel. Kata sandinya adalah tanggal pernikahan kami. Saya mencoba memasukkannya. Gagal. Kata sandi telah diubah. Seringai kecil muncul di bibir saya. Tentu saja ia mengubahnya. Saya mencoba tanggal lahir mertua saya. Gagal. Tanggal lahir saya sendiri. Gagal. Lalu saya teringat satu tanggal. Tanggal pernikahan rahasia mereka yang tertera di profil Bella. Saya mengetikkan 6 digit itu dengan tangan sedikit gemetar. Layar terbuka. Rasa jijik memenuhi dada saya. Tapi saya mengabaikannya. Saya membuka aplikasi percakapan. Di urutan teratas, ada obrolan dengan kontak bernama istriku, lengkap dengan emoji hati merah. Saya membaca cepat. Isinya penuh kata mesra yang membuat saya ingin muntah. Raka memanggil Bella dengan sebutan Bunda dan berjanji menambah uang bulanan untuk biaya perawatan bayi mereka. Lalu, saya menemukan yang lebih mengejutkan. Percakapan Raka dengan ibunya. Bu Sulastri menyuruh Raka segera mencari rumah baru yang lebih besar untuk Bella. Karena rumah yang sekarang dianggap terlalu sempit setelah ada bayi. Dan Raka menjawab bahwa ia sedang berusaha mencari cara mengambil uang dari perusahaan saya tanpa ketahuan. Saya membaca kalimat itu 3 kali. Mengambil uang dari perusahaan saya. Dari rumah mode yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Itulah rencana mereka. Menguras saya, lalu membuang saya seperti pakaian bekas. Saya memotret semua percakapan itu menggunakan ponsel saya sendiri. Bukti demi bukti. Lalu, saya mengembalikan ponselnya ke tempat semula. Persis seperti tadi. Saya kembali berbaring di samping pria yang sudah saya anggap suami selama 7 tahun. Dan menatap punggungnya dalam gelap. Malam itu, saya tidak menangis lagi. Saya hanya berpikir. Tapi malam itu, ia tidak tahu. Perempuan yang ia kira sudah kalah, justru baru saja menemukan senjatanya. Beberapa hari kemudian, saya menyempatkan diri melakukan satu hal yang sulit. Saya pergi diam-diam ke klinik bersalin di Bandung yang tertera di foto itu. Saya hanya ingin memastikan dengan mata kepala saya sendiri. Dari kejauhan, saya melihat Bella keluar dari klinik, digandeng Raka, dengan bayi di gendongannya. Mereka tertawa, bahagia. Seperti keluarga sungguhan. Sementara saya berdiri di seberang jalan, dalam mobil. Menatap mereka dengan perasaan yang sudah mati rasa. Saya tidak menangis. Saya hanya memotret momen itu sebagai bukti terakhir. Lalu menyalakan mesin mobil dan pergi. Di sepanjang perjalanan pulang, saya tidak merasa sedih. Saya merasa bebas. Karena sekarang, saya tahu persis siapa mereka dan apa yang harus saya lakukan. Esok paginya, saya bangun lebih dulu. Saya membuat sarapan untuk Raka, lengkap dengan kopi kesukaannya. Saya tersenyum. Bertanya soal rencananya hari ini. Saya menjadi istri paling sempurna yang pernah ia miliki. Karena saya tahu, panggung terbaik untuk seorang pengkhianat adalah rasa aman. Biarkan ia merasa menang. Biarkan ia lengah. Sementara itu, di balik senyum saya, mesin sudah mulai bergerak. Hari itu juga, saya menemui Pak Darmawan, pengacara sekaligus notaris kepercayaan saya selama 10 tahun. Di ruang kerjanya yang sejuk, saya menaruh map berisi seluruh tangkapan layar di atas meja. Saya butuh bantuan. Pakistan, kata saya, tenang. Dan saya butuh semuanya rapi, hitam di atas putih. Pak Darmawan membaca dokumen itu dengan kening berkerut. Bu Anindya, katanya pelan. Ini bukan masalah sepele, tapi saya berjanji, kalau kita bermain dengan bukti dan hukum, Anda akan menang telak. Hanya butuh kesabaran. Saya punya banyak kesabaran, jawab saya. Langkah pertama, saya minta Pak Darmawan diam-diam memeriksa kembali seluruh struktur kepemilikan perusahaan saya. Bertahun-tahun lalu, saat menikah, saya pernah lengah atas bujukan Raka. Namanya tercatat sebagai komisaris dengan sebagian saham minoritas. Itulah celah yang akan mereka pakai untuk menguras saya. Saya harus menutupnya sebelum mereka sempat bertindak. Pak Darmawan menatap saya.
Kalau begitu, kita perlu memindahkan seluruh aset inti ke badan usaha baru atas nama Anda sepenuhnya. Sah. Dan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi prosesnya harus rapi dan tidak boleh terburu-buru. Lakukan, kata saya. Saya yang akan mengulur waktunya di rumah. Pak Darmawan menatap saya sejenak, lalu berkata pelan, Bu Anindya, saya harus jujur. Apa yang akan kita lakukan ini benar secara hukum. Tapi jalannya tidak mudah. Anda harus terus berpura-pura di hadapan orang-orang yang mengkhianati Anda. Mungkin berminggu-minggu. Anda yakin sanggup? Saya tersenyum tipis. Pak Darmawan, saya sudah berpura-pura bahagia selama 7 tahun di hadapan ibu mertua yang membenci saya. Berpura-pura beberapa minggu lagi bukan apa-apa. Yang berbeda kali ini, di ujung sandiwara ini, ada kemenangan yang menunggu. Ia mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat rasa hormat di matanya. Kalau begitu, kita mulai. Selama 2 minggu berikutnya, saya hidup dalam 2 dunia. Di rumah, saya adalah istri penyabar yang sedang memulihkan diri pasca operasi. Di kantor, saya adalah direktur yang sedang menyusun strategi perang. Saya memindahkan aset-aset penting perusahaan ke struktur badan usaha baru atas nama saya sepenuhnya dengan dasar hukum yang sah dan rapi. Setiap rupiah, setiap merek dagang, setiap hak cipta desain, saya amankan satu persatu. Prosesnya tidak selalu mulus. Suatu malam, Raka hampir memergoki saya. Ia pulang lebih cepat dari biasanya dan menemukan saya sedang menelpon Pak Darmawan di ruang kerja. Saya buru-buru mengubah topik pembicaraan. Berpura-pura sedang membahas pesanan kain dari pemasok. Raka menatap saya curiga sejenak, lalu bertanya, kenapa saya masih bekerja keras, padahal sedang pemulihan? Saya tersenyum dan bilang, saya hanya ingin memastikan butik tetap berjalan agar tidak membebani dia. Jawaban itu membuatnya luluh. Ia bahkan memuji saya sebagai istri yang pengertian. Sungguh ironi. Ia memuji ketekunan yang justru sedang saya pakai untuk menjatuhkannya. Raka tidak curiga sedikit pun setelah itu. Ia terlalu sibuk dengan kehidupan rahasianya. Beberapa malam, ia mulai kembali pamit dengan alasan dinas. Saya mengangguk manis dan melepasnya pergi. Saya bahkan menyiapkan bekal untuknya. Setiap kali ia pergi, saya tahu ia menuju Bandung, menuju Bella dan bayi mereka. Dan setiap kali itu pula, saya memanfaatkan waktu untuk bekerja lebih cepat. Tapi ia tidak tahu, setiap kepergiannya justru mempercepat kejatuhannya sendiri. Suatu sore, Bu Sulastri datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Ia masuk ke rumah saya, seolah rumah itu miliknya. Ia mengamati setiap sudut dengan tatapan menilai, lalu duduk di sofa ruang tamu sambil mengipasi diri. Bagaimana kesehatanmu, Nin? Tanyanya. Basa-basi yang dingin. Sudah membaik. Bu, terima kasih sudah menengok, jawab saya sambil menyuguhkan teh. Ia menyeruput teh itu, lalu menaruh cangkirnya dengan bunyi keras. Nin, Ibu mau bicara serius. Kamu sudah 7 tahun menikah dengan Raka. Tapi kamu tahu sendiri, kamu tidak bisa kasih kami keturunan. Ibu cuma mau yang terbaik untuk masa depan keluarga ini. Saya menatapnya tenang. Maksud ibu apa? Maksud ibu? Ia mengangkat dagunya. Mungkin sudah waktunya kamu berpikir untuk mengalah. Demi Raka. Demi keluarga besar. Ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Nin, saya tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Mereka sedang menyiapkan saya untuk diceraikan atau dimadu secara terbuka. Tapi saya hanya menunduk, berpura-pura sedih. Saya mengerti. Bu, kata saya lirih. Saya akan memikirkannya baik-baik. Bu Sulastri tersenyum puas. Mengira ia sudah menang. Ia menepuk tangan saya, lalu pamit. Begitu pintu tertutup, senyum saya kembali membeku. Ibu, kata saya dalam hati. Ibu bahkan tidak tahu sedang bermain dengan siapa. Malam itu, mereka tak tahu apa yang sudah saya siapkan di balik diam saya. Beberapa hari kemudian, adik ipar saya, Dini, menelpon. Selama ini ia tak pernah ramah pada saya. Tapi malam itu, suaranya manis sekali. Ia bertanya soal kondisi keuangan butik, soal omzet.
Soal rekening operasional, pertanyaan yang tidak biasa. Saya menjawab seadanya, sengaja melebih-lebihkan agar mereka makin tergiur. Saya tahu mereka sedang mengukur seberapa banyak yang bisa mereka kuras. Saya biarkan mereka menghitung, karena yang mereka hitung sebentar lagi tidak akan ada lagi di tangan mereka. Lalu hal aneh mulai terjadi di rumah saya sendiri. Suatu pagi, saat saya pulang dari kantor lebih cepat, saya menemukan Dini sedang berada di kamar saya. Lemari pakaian saya terbuka. Ia berdalih sedang membantu merapikan barang-barang Raka. Tapi saya tahu ia sedang mencari sesuatu. Mungkin dokumen, mungkin sertifikat, mungkin apapun yang bisa mereka pakai. Saya hanya tersenyum dan menawarinya teh. Dalam hati, saya bersyukur seluruh dokumen penting sudah lama saya pindahkan ke brankas di kantor Pak Darmawan. Mereka tidak akan menemukan apapun di rumah ini selain umpan yang sengaja saya tinggalkan. Beberapa hari setelah itu, Dini datang lagi. Kali ini membawa 2 koper besar. Katanya, ibu mertua menyuruhnya tinggal sementara untuk menemani saya yang sedang pemulihan. Alasan yang manis. Tapi saya tahu maksud sebenarnya. Mereka menanam mata-mata di rumah saya. Saya mempersilakannya, bahkan menyiapkan kamar tamu paling nyaman. Biarkan ia mengawasi. Karena yang akan ia laporkan kepada Bu Sulastri hanyalah istri penyabar yang sedang pasrah. Persis seperti yang saya inginkan, mereka percaya. Tapi malam itu, Dini tidak tahu. Setiap geraknya di rumah ini justru memberi saya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan rencana saya. Puncak penghinaan datang pada arisan keluarga besar. 2 minggu kemudian, Bu Sulastri sengaja mengundang saya, lalu mempermalukan saya di depan semua kerabat. Ia bicara lantang soal pentingnya keturunan, soal betapa kasihannya Raka punya istri yang tidak bisa memberi cucu. Ia bahkan menyinggung bahwa wajar jika seorang pria mencari kebahagiaan di tempat lain. Beberapa kerabat menunduk tidak enak. Saya duduk diam, menahan panas di wajah saya. Saya bisa saja membantah saat itu juga, membuka semua kartu. Tapi belum waktunya. Saya hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ibu benar. Setiap orang memang berhak mencari kebahagiaannya sendiri." Kalimat yang membuat Bu Sulastri tersenyum puas, tanpa tahu betapa dalam arti kalimat itu sebenarnya. Malam itu, saya pulang dengan dada penuh luka, tapi pikiran yang semakin tajam. Setiap hinaan yang mereka lemparkan hanya menambah bahan bakar. Mereka tak tahu. Mereka sedang memberi saya alasan demi alasan untuk tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang akan saya lakukan. Tak lama setelah arisan itu, mereka melancarkan jebakan berikutnya. Bu Sulastri mengundang saya ke rumahnya untuk apa yang ia sebut pertemuan keluarga. Ketika saya tiba, ternyata Raka, Dini, dan seorang pria yang mengaku notaris sudah menunggu. Di atas meja sudah tersedia setumpuk dokumen. Mereka memintanya saya menandatanganinya. Katanya, itu hanya formalitas untuk mempermudah pengurusan pajak perusahaan. Saya membaca dokumen itu perlahan. Jantung saya berdegup, bukan karena takut, tapi karena terkejut akan keberanian mereka. Isinya adalah surat kuasa yang akan menyerahkan wewenang penuh atas seluruh keuangan perusahaan kepada Raka. Sekali saya menandatanganinya, mereka bisa menguras semuanya secara sah dalam semalam. Saya mengangkat wajah, tersenyum manis. Wah, lengkap sekali persiapannya. Tapi maaf, Bu, saya tidak pernah menandatangani dokumen apapun tanpa dibaca dulu oleh notaris saya sendiri, Pak Darmawan. Itu prinsip saya dalam berbisnis selama 12 tahun. Boleh saya bawa pulang dulu untuk diperiksa? Wajah Bu Sulastri mengeras. Raka buru-buru menengahi, berusaha membujuk dengan kata-kata manis. Tapi saya tetap pada pendirian saya. Akhirnya mereka terpaksa membiarkan saya membawa dokumen itu pulang. Begitu saya keluar dari rumah itu, senyum saya berubah menjadi tawa kecil. Mereka baru saja menyerahkan satu bukti lagi ke tangan saya. Surat kuasa itu, lengkap dengan tanda tangan notaris gadungan mereka, akan menjadi bukti niat penipuan yang sangat kuat di pengadilan nanti. Lalu datang langkah mereka yang paling berani. Suatu siang, manajer keuangan saya menelpon dengan suara panik. Ada seseorang yang mencoba mengakses rekening operasional perusahaan
menggunakan data Raka sebagai komisaris, mencoba memindahkan sejumlah dana ke rekening atas nama Bella. Untungnya, sejak awal, saya sudah mengunci seluruh wewenang transaksi hanya pada tanda tangan saya. Upaya itu gagal total. Tapi itu menjadi bukti tambahan yang sangat berharga. Saya meminta manajer saya menyimpan seluruh rekaman percobaan transaksi itu, lengkap dengan tanggal dan jamnya. Mereka baru saja menyerahkan bukti niat jahat mereka sendiri. Hitam di atas putih, langsung ke tangan saya. Yang tidak saya duga. Bella sendiri akhirnya muncul. Suatu sore, ia datang ke butik utama saya di Kebayoran Baru. Ia melenggang masuk dengan dagu terangkat, seolah ia pemilik tempat itu. Para pegawai menatapnya bingung. Ia meminta bertemu saya, lalu duduk di ruang tamu butik tanpa dipersilahkan. Saya rasa kita perlu bicara sebagai sesama perempuan dewasa, katanya dengan nada angkuh. Raka dan saya sudah punya anak. Cepat atau lambat, kamu harus melepasnya. Saya datang baik-baik. Tinggalkan dia, dan kita selesaikan ini tanpa keributan. Saya menatapnya tenang, menyesap teh saya pelan-pelan. Perempuan ini bahkan belum tahu bahwa rumah yang ia tinggali, mobil yang Raka kendarai, semuanya dibiayai dari uang yang mengalir melalui saya. Ia pikir ia sedang menang. Ia tidak tahu, ia hanya menumpang di atas kapal yang sebentar lagi tenggelam. Terima kasih sudah datang, Bella, kata saya akhirnya. Saya hargai keberanianmu. Tapi izinkan saya memberi satu nasihat. Jangan terlalu cepat merasa menang. Hidup ini penuh kejutan, dan tidak semua kejutan menyenangkan. Saya berdiri, memberi isyarat bahwa pertemuan itu selesai. Pegawai saya akan mengantarmu keluar. Ia pergi dengan wajah merah menahan marah. Mengira saya hanya menggertak, padahal saya baru saja memberinya peringatan yang tidak ia mengerti. Sepeninggalnya, saya kembali ke meja kerja saya dan menambahkan satu catatan kecil di buku rencana saya. Mereka semakin tidak sabar, dan ketidaksabaran itu akan menjadi senjata makan tuan. Seminggu setelah itu, sebuah dokumen sampai ke meja Pak Darmawan. Sebuah surat dari pengacara pihak Raka yang isinya mengejutkan. Mereka mulai menyiapkan langkah hukum untuk menuntut pembagian harta bersama. Dengan dalih, Raka berhak atas separuh kekayaan perusahaan sebagai suami sekaligus komisaris. Mereka bahkan menyiapkan saksi-saksi palsu yang akan bilang bahwa Raka ikut membangun bisnis itu sejak awal. Saya tertawa kecil membaca surat itu. Mereka benar-benar berpikir saya akan diam. Pak Darmawan menatap saya. Mereka bergerak lebih cepat dari dugaan kita. Bu, bagus, kata saya. Berarti mereka sudah tidak sabar. Orang yang tidak sabar selalu membuat kesalahan. Selesaikan pemindahan aset secepatnya. Saya akan urus sisanya. Pemindahan aset rampung tepat waktu. Pak Darmawan menyiapkan 2 dokumen penting. Yang pertama, struktur perusahaan baru yang bersih dari nama Raka. Yang kedua, gugatan cerai lengkap dengan seluruh bukti pengkhianatan dan pernikahan sirinya. Tapi saya belum mau menggugat. Belum. Saya ingin mereka menunjukkan kartu mereka lebih dulu. Saya ingin mereka melangkah ke jebakan dengan kaki mereka sendiri. Sementara menunggu, satu pukulan kecil lagi datang dari dalam perusahaan saya. Salah satu staf administrasi yang sudah lama bekerja, bernama Rina, datang menemui saya dengan wajah bersalah sambil menahan tangis. Ia mengaku bahwa beberapa minggu lalu ia didekati oleh Dini. Dini menawarinya sejumlah uang untuk menyalin diam-diam data keuangan dan daftar pemasok perusahaan. Rina sempat tergoda, tapi hati nuraninya tidak mengizinkan. Ia memilih jujur kepada saya. Saya memeluk Rina dan berterima kasih, saya bilang. Kejujurannya jauh lebih berharga dari uang berapapun. Lalu saya memintanya menuliskan kesaksian itu secara resmi, ditandatangani dan diberi tanggal. Satu lagi bukti masuk ke dalam map saya. Mereka mengira sedang membangun jaring untuk menjebak saya. Padahal setiap simpul yang mereka buat justru menjadi tali yang akan mengikat mereka sendiri. Malam sebelum jamuan itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena ragu, tapi karena saya tahu esok adalah hari yang akan mengubah segalanya. Saya berdiri di depan cermin, menatap pantulan diri saya. Perempuan yang dulu menangis di ranjang rumah sakit kini berdiri tegak, matanya tenang
dan tajam. Saya tidak lagi mengenali kelemahan dalam diri saya. Saya berbisik pada bayangan saya sendiri. Besok, semuanya selesai. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar siap. Kesempatan terakhir mereka datang lebih cepat dari dugaan saya. Suatu malam, Raka pulang dengan wajah cerah yang dibuat-buat. Sikapnya berbeda dari biasanya. Ia membawa sekotak kue dan bersikap luar biasa manis, seolah sedang merayu. Saya tahu, pasti ada maunya. Setelah makan malam, ia duduk di samping saya, menggenggam tangan saya dengan lembut, persis seperti dulu saat ia melamar saya. "Sayang," katanya, "hati-hati, aku mau bicara soal bisnis. Akhir-akhir ini aku lihat kamu capek mengurus perusahaan sendirian sambil pemulihan. Bagaimana kalau aku ambil alih sebagian urusan keuangan? Sebagai komisaris, kan aku punya hak. Biar kamu bisa istirahat." Itu dia. Kartu mereka. Mereka ingin saya menyerahkan kendali keuangan, supaya mereka bisa menguras perusahaan dari dalam. Saya nyaris tertawa, tapi saya menahannya. "Wah, kamu perhatian sekali," kata saya pura-pura terharu. "Boleh?" "Sayang, tapi semua harus resmi, ya. Biar rapi. Aku akan minta notaris menyiapkan dokumennya minggu depan." Mata Raka berbinar. "Tentu, sayang. Apapun yang membuatmu nyaman." Malam itu, saya mengabari Pak Darmawan. "Mereka sudah menggigit umpannya," kata saya. "Sekarang, kita siapkan panggungnya." Mereka mengira sebentar lagi akan menguasai segalanya. Padahal, mereka sedang berjalan menuju kehancuran mereka sendiri. Langkah demi langkah. Saya memutuskan semuanya akan selesai dalam satu acara. Saya mengundang Raka, Bu Sulastri, Bella, dan keluarga besar Raka ke sebuah jamuan makan malam resmi di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman, Jakarta. Saya bilang, "Saya ingin mengumumkan keputusan besar soal perusahaan dan masa depan pernikahan kami." Saya bilang, saya akhirnya mau mengalah dan menyerahkan kendali bisnis kepada Raka di hadapan keluarga. Itu kalimat sihir yang membuat mereka semua datang. Mereka datang lengkap, berpakaian rapi, bersemangat. Yakin, malam itu adalah malam kemenangan mereka. Bu Sulastri bahkan mengenakan kebaya terbaiknya, lengkap dengan kalung emas yang biasa ia pamerkan di acara keluarga. Raka menggandeng saya mesra di depan keluarganya, dan di sudut ruangan saya melihat Bella, perempuan itu, duduk guguk sambil menggendong bayinya. Berani sekali mereka membawanya ke jamuan saya. Saya sengaja memilih ruang jamuan yang besar dan terbuka, dengan banyak tamu kerabat yang hadir. Saya bahkan mengundang beberapa kerabat senior keluarga Raka yang sangat dihormati. Orang-orang yang selama ini menjadi panutan dalam keluarga besar itu. Saya ingin semua mata melihat. Saya ingin kebenaran terungkap, bukan di ruang tertutup, melainkan di hadapan semua orang yang selama ini mereka takuti penilaiannya. Karena bagi keluarga seperti mereka, tidak ada hukuman yang lebih berat daripada kehilangan muka di depan keluarga besar. Saya tersenyum kepada semua orang. Saya memainkan peran istri yang pasrah dengan sempurna. Saya menyapa setiap kerabat, menanyakan kabar, menuangkan minuman. Tidak ada yang tahu. Di dalam tas tangan saya tersimpan sebuah ponsel berisi kehancuran mereka. Setelah hidangan utama selesai, saya berdiri, mengetuk gelas dengan sendok. Ruangan perlahan hening. Semua mata tertuju pada saya. "Terima kasih sudah hadir," kata saya tenang. "Malam ini saya ingin menyampaikan beberapa hal penting tentang perusahaan dan tentang pernikahan saya." Bu Sulastri tersenyum penuh kemenangan. Raka menggenggam tangan saya erat, memamerkannya pada keluarga, seolah ingin berkata, "Lihat, istriku akhirnya menyerah." "Pertama soal perusahaan," lanjut saya. "Mas Raka beberapa waktu lalu menawarkan diri mengambil alih keuangan sebagai komisaris. Sebuah tawaran yang sangat perhatian. Saya berhenti sejenak. Saya menatap satu persatu wajah mereka. Sayangnya, tawaran itu tidak lagi relevan karena per 2 minggu lalu seluruh aset, merek dagang, dan hak cipta perusahaan
sudah resmi berpindah ke badan usaha baru, sepenuhnya atas nama saya. Posisi komisaris di perusahaan lama kini hanya memegang cangkang kosong tanpa nilai sepeser pun. Senyum Bu Sulastri membeku. Wajah Raka memucat. Apa maksudmu? Sayang, saya tidak menjawabnya. Saya mengeluarkan map dari tas saya dan meletakkannya di tengah meja. Ini salinan untuk kalian semua. Pak Darmawan, yang sejak tadi duduk sebagai tamu, berdiri dan membagikan dokumen kepada keluarga itu. Suasana mulai gaduh. Beberapa kerabat membuka dokumen dengan bingung. Yang kedua, suara saya semakin tegas. Soal pernikahan kita, saya menatap Raka lurus. Selamat atas pernikahan keduamu, Mas, dan selamat atas kelahiran putramu. Bella, ya, namanya. Bayi yang lucu sekali. Ruangan menahan napas. Bella nyaris menjatuhkan gelasnya. Wajahnya pucat pasi. Saya membuka ponsel saya, menyambungkannya ke layar yang sudah saya siapkan diam-diam di dinding ruangan. Satu persatu, tangkapan layar itu muncul, besar dan jelas. Foto Raka menggendong bayi di klinik bersalin. Foto pernikahan siri mereka. Percakapan mesra dengan kontak bernama Bunda. Percakapan Raka dengan ibunya. Soal rencana menguras perusahaan saya. Dan yang terakhir, rekaman percobaan transaksi ilegal. Saat seseorang mencoba memindahkan dana perusahaan ke rekening atas nama Bella menggunakan data Raka, lengkap dengan tanggal dan jamnya. Bunyi gemuruh terdengar dari kerabat yang hadir. Bisik-bisik berubah menjadi seruan kaget. Wajah Raka kini sepucat kertas. Bu Sulastri bangkit dari kursinya, menunjuk-nunjuk saya dengan jari gemetar. Kamu, beraninya kamu mempermalukan keluarga kami di depan umum. Saya menatapnya tanpa berkedip. Mempermalukan, Bu. Saya hanya menampilkan apa yang sudah ibu dan anak ibu lakukan. Saya cuma menantu mandul yang ibu hina selama 7 tahun. Tapi rumah mode yang ibu incar ini, saya yang membangunnya. Bukan Raka, bukan ibu, dan tidak akan pernah jatuh ke tangan kalian. Anindya, dengarkan dulu. Raka mencoba meraih tangan saya. Aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang saya lihat. Potong saya dingin. Saya punya semuanya. Mas, hitam di atas putih. Pak Darmawan, silakan. Pak Darmawan maju, meletakkan map kedua di hadapan Raka. Ini gugatan cerai atas nama klien saya, Ibu Anindya, lengkap dengan bukti perkawinan tanpa izin istri pertama yang dapat berakibat pidana. Saya sarankan Bapak menandatanganinya baik-baik demi nama baik Bapak yang masih tersisa. Bella menangis di pojok ruangan, memeluk bayinya erat. Keluarga besar Raka menatap mereka dengan jijik dan malu. Salah seorang paman Raka berdiri dan berkata keras, "Raka, kamu benar-benar mempermalukan kami semua. Beraninya kamu lakukan ini pada Anindya yang sudah menanggung kalian bertahun-tahun. Dan kamu, Sulastri, kamu yang merestui semua ini." Bu Sulastri jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya kehilangan semua kesombongan yang biasa ia pamerkan. Sandiwara yang mereka bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit di hadapan seluruh keluarga besar. Di tempat yang mereka kira akan jadi panggung kemenangan, mereka justru menerima kekalahan paling memalukan dalam hidup mereka. Saya mengambil tas saya, merapikan gaun, dan berdiri tegak. Saya rasa urusan kita selesai. Pak Darmawan akan menghubungi kalian untuk sisa prosesnya. Selamat malam. Saat saya melangkah menuju pintu, Raka mengejar saya. Ia mencengkeram lengan saya. Suaranya pecah. Anindya, tolong. Jangan lakukan ini. Aku khilaf. Ibu yang memaksaku. Bella tidak ada artinya. Kamu istriku satu-satunya. 7 tahun. Anindya, kita bisa perbaiki semuanya. Saya menatap tangannya yang mencengkeram lengan saya, lalu menatap matanya. Untuk pertama kalinya, saya tidak melihat apapun di sana selain ketakutan seorang pria yang baru kehilangan segalanya. 7 tahun. Ulang saya pelan. Selama 7 tahun itu, di mana kamu saat ibumu menghina saya di setiap meja makan? Di mana kamu saat saya terbaring sendirian di rumah sakit? Kamu ada di Bandung. Mas,
menggendong bayi perempuan lain. Jadi jangan bicara soal 7 tahun pada saya sekarang. Saya melepaskan cengkeramannya dengan tenang. Kamu tidak hilaf. Mas, kamu merencanakannya. Itu beda. Dan untuk semua yang kamu rencanakan, sekarang kamu menuai hasilnya. Saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak, meninggalkan reruntuhan di belakang saya. Di belakang saya, masih terdengar suara Bu Sulastri yang menjerit-jerit menyalahkan semua orang. Suara kerabat yang riuh dan tangis Bella. Tapi saya tidak menoleh sedikit pun. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya bisa bernapas lega. Proses perceraian berjalan cepat. Dengan bukti selengkap itu, Raka tidak punya celah untuk melawan. Pengacaranya yang tadinya sesumbar menuntut separuh harta, kini hanya bisa diam. Raka kehilangan saya. Kehilangan kendali atas perusahaan yang ia incar, dan reputasinya hancur di mata keluarga dan kolega bisnisnya. Beberapa relasi yang dulu menghormatinya kini menjauh. Bella, yang mengira menikahi pria kaya, menemukan kenyataan pahit. Kekayaan itu tidak pernah benar-benar milik Raka. Sebagian besar adalah milik saya, dan kini sudah saya amankan sepenuhnya. Tanpa uang saya, Raka bukan siapa-siapa. Dan Bella mulai menyadari lelaki yang ia rebut ternyata cuma cangkang kosong. Bu Sulastri, perempuan yang selama 7 tahun merendahkan saya karena rahim saya yang sunyi, kini harus menanggung malu di seluruh lingkaran keluarganya. Anak kebanggaannya menjadi bahan gunjingan di setiap acara. Tidak ada lagi yang menghormatinya seperti dulu. Kalung emas dan kebaya mahalnya tak lagi bisa menutupi rasa malu yang ia tanam sendiri. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar mereka, Raka dan Bella, yang tadinya hidup bermewah-mewah dari uang saya, kini terpaksa pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tanpa modal, tanpa relasi. Raka kesulitan mencari pekerjaan yang sepadan dengan gaya hidup yang dulu ia nikmati. Pertengkaran demi pertengkaran mulai mewarnai rumah tangga baru mereka. Bella, yang dulu yakin telah merebut pria mapan, akhirnya menyadari bahwa kemewahan itu tidak pernah benar-benar milik Raka. Saya dengar mereka kini saling menyalahkan setiap hari. Bu Sulastri, yang dulu bermimpi menimang cucu di rumah besar, kini tinggal berdesakan bersama anaknya di kontrakan sempit yang sama. Mimpi yang ia kejar dengan cara curang berbalik menjadi mimpi buruknya sendiri. Tidak ada satupun dari mereka yang berani lagi menghubungi saya. Mereka tahu tidak ada lagi yang bisa mereka ambil dari saya. Adapun saya tidak menghabiskan waktu untuk meratap. Saya menuangkan seluruh energi saya ke dalam pekerjaan yang saya cintai. Setiap pagi saya bangun lebih awal, dan untuk pertama kalinya, rumah terasa benar-benar milik saya. Bisnis saya justru berkembang lebih pesat setelah perceraian itu, tanpa beban, tanpa rantai. Saya bisa mengambil keputusan dengan bebas. Dalam 6 bulan, saya membuka cabang baru, menggandeng investor internasional, dan merancang koleksi yang akhirnya membawa nama saya ke panggung mode dunia. Malam ini, saya berdiri di balkon lantai 2 sebuah gedung komersial mewah di pusat kota Jakarta. Angin malam membelai rambut saya yang kini saya potong sebahu, memberi kesan lebih segar dan dinamis. Di bawah, para tamu undangan, jurnalis, dan kolega bisnis menikmati hidangan dan musik elegan. Hari ini adalah peresmian cabang utama butik eksklusif saya yang baru, sekaligus peluncuran lini busana yang menyasar pasar internasional. Saya mengenakan gaun sutra merah marun, sederhana, namun memancarkan kelas. Tidak ada lagi cincin kawin di jari manis saya, digantikan oleh sebuah cincin berlian yang saya beli sendiri, sebagai simbol cinta pada diri saya sendiri. Rasa sakit pasca operasi dulu sudah benar-benar hilang. Begitu pula luka batin yang menyertainya. Dulu, saya sering menangis di malam hari, merasa tidak berharga karena tidak bisa memberi keturunan, merasa selalu kurang di mata keluarga suami saya. Namun kini, saya menyadari Tuhan menguji saya dengan kista dan rasa sepi di rumah sakit itu untuk sebuah alasan yang indah. Tuhan sedang membuka mata saya. Ia menyelamatkan saya dari laki-laki yang salah dan menyingkirkan orang-orang yang hanya memanfaatkan saya, agar saya bisa berlari lebih kencang
menuju takdir saya yang sesungguhnya. Saya tidak butuh gelar istri yang patuh. Jika artinya saya harus merendahkan harga diri saya. Saya tidak butuh keluarga yang terlihat harmonis. Jika isinya hanya kebohongan. Pak Darmawan yang hadir sebagai tamu kehormatan menghampiri saya di balkon. Ia mengangkat gelasnya. Selamat atas cabang barunya. Bu, Anda terlihat luar biasa malam ini. Saya belum pernah melihat Ibu secerah ini selama 10 tahun kita bekerja sama. Saya tertawa, mendentingkan gelas saya ke gelasnya. Terima kasih. Pakistan. Beban di pundak saya sudah hilang. Rasanya sekarang saya bisa menaklukkan dunia kalau saya mau. Saya sama sekali tidak meragukannya, jawabnya. Setelah ia kembali ke dalam, saya berdiri sendiri di balkon, menatap jauh ke depan. Ponsel di tas kecil saya bergetar. Sebuah pengingat dari asisten pribadi saya soal jadwal penerbangan ke Paris besok malam. Ya, saya akan ke Eropa selama sebulan. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menghadiri pekan mode bergengsi dan menikmati liburan yang sangat layak saya dapatkan. Saya tersenyum, membiarkan angin malam menyapu wajah saya. Semua pengkhianatan dan air mata di masa lalu telah tertinggal jauh di belakang. Saya teringat malam-malam di rumah sakit dulu, saat saya merasa menjadi perempuan paling tidak berharga di dunia. Andai saya bisa kembali ke malam itu, saya ingin berbisik pada diri saya yang sedang menangis, bahwa rasa sakit ini akan menjadi pintu menuju kebebasan yang tak pernah ia bayangkan. Mulai detik ini dan untuk selamanya. Saya adalah penulis tunggal dari jalan cerita saya sendiri, dan saya akan memastikan setiap bab berikutnya hanya dipenuhi oleh kemenangan, kebahagiaan, dan cahaya yang terang benderang. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seorang perempuan dari apa yang bisa ia lahirkan. Dan jangan pernah meremehkan orang yang sedang diam. Karena diamnya bisa jadi sedang menyusun perhitungan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan. Menelan setiap hinaan demi sebuah keutuhan yang ternyata palsu. Mengira cinta berarti terus memaafkan. Padahal harga diri juga punya batas. Ada juga banyak suami seperti Raka di luar sana. Pria yang tampak hangat dan setia, tapi diam-diam membangun kebohongan di belakang istrinya, lalu berlindung di balik restu orang tua. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Sulastri, yang begitu sibuk menuntut keturunan, sampai lupa bahwa rumah tangga dibangun dari kesetiaan, bukan dari jumlah cucu. Raka kehilangan segalanya dan harus memulai hidup dari nol bersama pilihan yang ia buat sendiri. Bu Sulastri menua dalam rasa malu yang ia tanam sendiri. Sementara saya bangkit lebih tinggi dari sebelumnya, menjadi versi terbaik dari diri saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bertahan dalam kebohongan, atau berjalan menuju cahaya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.